Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selamat pagi bagi yang jam pelajarannya pagi dan selamat siang bagi yang jam pelajarannya kelas siang. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini, tapi kali ini Ibu akan memberikan beberapa hal, memberikan informasi beberapa hal mengenai pembelajaran kita ke depan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu Allah sehatkan, Allah jaga dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak Ibu kelas 10 dan kelas 12 yang matematikanya belajar dengan Ibu, terima kasih, selalu semangat. Minggu lalu sebenarnya Ibu tuh udah feeling apa minggu ini terakhir ya belajar di kelasnya gitu. Tapi Ibu belum ngomong apa-apa karena Ibu belum dapat jadwal pastinya. Jadwal apa sih Bu? Gitu. Nah, Ibu itu di balik tugas besar Ibu mengajar kalian, Ibu juga ada tugas besar yaitu untuk melahirkan adik bayi. Jadi insya Allah mulai dari pekan ini dan beberapa pekan ke depan kita akan bertemu kembali secara online. Walaupun sebenarnya Ibu juga ya gitu, kita tatap muka yang hampir setiap minggu walaupun dengan keterbatasan atau PTM yang masih dengan aturan-aturan, tapi kita harus kembali online karena kondisinya gitu ya. Jadi Ibu minggu lalu setelah mengajar kalian di minggu lalu, Ibu sudah diberikan jadwal oleh dokter untuk melahirkan di rumah sakit. Insya Allah hari Jumat tanggal 28 Januari nanti. Jadi pekan ini Ibu belum bisa hadir lagi di kelas karena harus istirahat di rumah, menyambut hari itu gitu ya, untuk istirahat di rumah. Jadi tapi kita tetap belajar karena beberapa dari kalian sudah tanya sama Ibu, gimana kalau Ibu nanti melahirkan? Kita tetap belajar dong, kita tetap online belajarnya ya. Jadi tetap semangat belajarnya walaupun dari online lagi. Jadi kalian bisa nonton video Ibu bareng-bareng di kelas, boleh diproyektorin atau masing-masing di handphone masing-masing juga silahkan. Jadi ada jam pelajarannya tetap ya, seperti itu. Gitu, jadi mulai pekan ini kita belajar online lagi, ada Edmodo. Ketika diminta absen silahkan absen atau menunjukkan kehadiran. Ketika diminta menonton video silahkan tonton videonya. Ketika diminta untuk mengerjakan soal dan lain-lain itu silahkan ya. Jadi Ibu minta kerjasamanya dan Ibu juga memohon doa kepada semua, mudah-mudahan proses Ibu melahirkan nanti berjalan dengan lancar, Ibu dan adik bayi sehat, Allah lancarkan segala sesuatunya, dan Ibu bisa segera pulih lagi setelah melahirkan dan bisa kembali lagi ke sekolah untuk kita belajar bersama. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk kelas 10 dan kelas 12 minggu lalu kita sudah belajar dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, minggu ini kita lanjutkan gitu ya. Ya, untuk pembelajaran pada minggu ini, untuk kelas 10, Ibu akan memberikan materi lanjutan mengenai trigonometri, yaitu mengenai membuat tabel nilai perbandingan trigonometri 0 derajat sampai 90 derajat. Karena kemarin kan kamu udah membuat ya yang 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, sekarang Ibu akan memantapkan kalian sehingga bisa membuat tabel 0 sampai 90, lalu dilanjutkan dengan relasi sudut seperti itu. Nanti kita akan bahas contoh soal, lalu Ibu akan berikan latihan soal mandiri 2 atau sekarang mah namanya oleh-oleh ya, oleh-oleh 2 gitu ya, yang akan kalian kerjakan dan akan dikoreksi pada minggu berikutnya seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan videonya karena sebisa mungkin insya Allah Ibu akan profesional, kita belajar tepat sesuai jadwal dan tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih. Silahkan disimak videonya.
Ya, ini kelas 10 kita lanjutkan materi trigonometri, yaitu mengenai nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa yang sudah kalian buat kemarin itu sampai 360 derajat. Nah, Ibu di sini akan buatkan tabel. Ini tabel sebenarnya cuman belum Ibu garis, jadi nggak jadi tabel ya. Nah, di sini ada 0, sudut 0 derajat sampai 90 derajat, dan perbandingan trigonometri sin cos tan. Sekan kosekan kotangan itu bisa ditentukan sendiri. Jadi tabelnya cukup sin cos tan aja. Makanya kemarin Ibu minta sin cos tan aja. Nah, sekarang mulai dari sini itu urutannya itu selalu naik. 0, setengah, setengah akar 2. Atau gini aja deh nulis setengahnya. Tunggu. Supaya nggak bingung penulisannya. Setengah, 1/2 ya. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu. Urutannya selalu sama, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 naik 0, terus ada setengah, terus ada lagi setengah akar 2, lalu setengah akar 3 jadi 1. Sama seperti itu tapi dari belakang untuk cos. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, gampang kan? Nah, tinggal kalian ingat urutannya. Nah, untuk tangan, dia angkanya aja beda. Kita isinya selang-seling. 0, 1/3. Sorry, maaf. Kita isinya selang-seling ya. 0, 1, tak terhingga. Sudah? 0, 1, tak terhingga. Tak terhingga itu lambangnya bisa begini sama aja. Ya. Ibu pakai yang atas. 0, 1 tak terhingga, kita selang-seling, lalu di sini 1/3 akar 3, lalu di sininya akar 3. Gitu ngisinya. Udah jadi 0 sampai dengan 90 derajat, sin cos tan tabelnya ini. Seperti itu. Nanti dengan relasi sudut materi berikutnya, ini relasi sudut ya, kita akan bisa menentukan sin cos tan untuk yang lebih dari 90. Nah, di sini sudah Ibu buatkan kuadrannya, kuadran 1, 2, 3, 4 sudah Ibu buatkan 0 derajat ya. Nah, untuk kuadran 1 itu sudutnya alfa, gitu kan? Ini semuanya kan kuadran 1. Kuadran 1 di sini ya. Nah, sekarang untuk kuadran 2 itu pilihannya ada 2. Kalau mau daerah sini perhatikan, ini kita menentukan rumusnya, rumus relasi sudut. Relasi sudut itu menentukan nilai sudut dengan relasi itu hubungan. Dengan hubungan-hubungan antara sudut. Ya. Untuk menentukan daerah sini, untuk ke sini, itu kan berarti ini ke sini 90 ditambah atau 180 dikurang kan? Berarti 90 ditambah alfa, kan 90 tambah 180 balik lagi ke sana untuk daerah sini nih. Itu atau 180 dikurang alfa gitu. Sudah? Untuk daerah sini, berarti untuk dapetin daerah sini gimana? 180 ditambah alfa gitu kan? 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Seperti itu. Coba kalau ini jadi apa? 270 ditambah alfa gitu ya. Atau 360 dikurang alfa. Nah, ini tuh kamu dapat dari ini tambah ini ke sini tambah ini ke sini kurang. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah rumus. Kita lihat ini kan semuanya genap. 190, 180, 270 semuanya genap karena ratusan puluhan kan belakangnya. Tapi kita lihat angka depannya aja nih, 9 ganjil genap. Ganjil, 18 ganjil genap. Genap, 18 juga genap, 27 ganjil. 27 ganjil, 336-nya genap. Jadi kita ambil rumus genap. Genap. Kenapa? Karena rumus genap tidak akan merubah perbandingannya. Misal sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Kalau kita pakai yang ganjil itu akan merubah dan akan bingung lagi. Jadi Ibu sarankan kita pakai yang genap. Genap, genap, genap. Gitu. Oke, kita rangkum ya. Di sini sudah Ibu tuliskan rekapan rumus yang mudah digunakan. Nah, itu yang rumusnya genap. Bukan yang lain nggak bisa dipakai, tetap bisa dipakai, tapi tidak Ibu tekankan di sini karena akan menyulitkan. Ya. Nah, kuadran 1 itu alfa ya. Kita tulis alfa aja. Nah, kalau sin 45 ya udah ada di tabel kan. Nah, kuadran 2 kita pakai yang genap 180 min alfa. 180 min alfa. Oke, kurung boleh. Terus kuadran 3 180 plus alfa. 180 plus alfa. Jadi kalian tahu dari mananya. Ya. Kuadran 4-nya 360 min alfa.
360 min alfa. Ini. Nah, ini adalah rekapan rumusnya. Boleh di screenshot untuk kalian catat. Nah, berikutnya di sini ada contoh soal. Tentukan nilai trigonometri berikut. Nah, untuk menentukan relasi sudut, kita akan menggunakan konsep yang kemarin kita bahas waktu Ibu di kelas. Nah, di sini Ibu tuliskan lagi, kita ada punya kunci ya, A cintaku, all sin tan cos, kuadran 1 yang positif hanya semua, kuadran 1 ya, kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos. Nanti sekan cos tangan ini ngikutin aja. Ini A cintaku ya. Perhatikan, kita tetap menentukan nanti letak kuadran, letak KD, lalu berikutnya plus atau minusnya. Jadi seperti yang kita latihan di kelas saat itu. Ya, contoh soal. Tentukan nilai trigonometri berikut. Perhatikan, sin 315. Sin 315, pertama kita tentukan dia kuadran berapa? 315? Good, kuadran 4. Yang masih bingung, silahkan diingat-ingat lagi yang sudah kita bahas kemarin. Kuadran 4, lalu dia sin di kuadran 4. Berarti A cintaku. Sinnya berarti pasti negatif gitu ya. Oke, sudah. Setelah itu, berarti nilainya adalah negatif ya, kita tulis. Jangan di sini, di bawahnya aja. Maka negatif sin 315. Oh gini, negatif sin gini aja dulu. Jadi negatifnya dari sini, sinnya dari sini. Terus 315-nya kan kuadran 4, kita pakai rumus yang kuadran 4. Ini sudah mudah sekali. Kuadran 4 itu 360 derajat dikurang alfa. Tulis. 360 derajat dikurang alfa. Sudah? Setelah itu, gini. Ini tetap ditulis min sin 360 derajat. Nah, alfanya kamu ganti dengan angka berapa? 360 derajat itu dikurang berapa yang hasilnya? 315. Atau kamu kurang aja 360 dikurang 315 berapa? 45 derajat kan? Nah, kemungkinan besar ini adalah sudut istimewa yang 0 sampai dengan 90 derajat. Gitu, ini yang akan mempermudah kalian. Nah, ada kan 45. Nah, min sin, berarti hasilnya tinggal min sin 45-nya aja yang kamu ajak. Gitu. Nah, minnya tetap ikut ke depan terus ya, karena tidak berubah. Sin 45, lihat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka, ini adalah min setengah akar 2. Ini adalah sin 315 derajat. Nah, seperti itu mengerjakan soal dengan relasi sudut. Silahkan kamu cek di tabel kamu, atau kan, dikumpulkan masih ada di Ibu ya. Silahkan cek tabel yang mungkin kalian screenshot, atau lihat lagi di Google. Sin 315 derajat itu adalah min setengah akar 2. Kalau betul berarti betul, kalau salah berarti ada yang keliru. Seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 2, contoh soal nomor 2. Tangan, oke. Kuadran berapa? Good, kuadran 3, yang masih salah silahkan dikoreksi lagi. Tan di kuadran 3, cinta, berarti positif ya. Oke, berarti pola positif nggak usah ditulis lagi, langsung aja. Tan kuadran 3, kuadran 3 rumusnya apa? 180 plus alfa. Oke, 180 plus alfa. Ibu kalau positif nggak usah tulis positif di depan, nggak usah. Ya, berarti tan 180 ditambah alfanya berapa supaya dapat 210? 180 tambah berapa supaya 210? Tambah 30 ya. Nah, ada di sini. Berarti tan kita turunkan aja yang 30 derajatnya. Nah, kita lihat tan 30 derajat. Sepertiga akar 3. Silahkan kalian cek betul atau belum jawaban kalian di tabel atau dari tabel yang sudah kalian simpan di handphone. Ya, seperti itu. Gampang kan? Tinggal fokus ke kuadrannya, ke tandanya, lalu rumusnya yang mana. Lalu berikutnya contoh soal nomor 3 yaitu sekan 150 derajat. Nah, sekan, kamu harus tentuin apa dulu kalau sekan? Sekan temannya siapa? Cos ya. Berarti cari dulu cos 150 derajat. Seperti biasa, kuadran. Good, kuadran 2. Kosinus itu di kuadran 2 acin, berarti negatif ya.
Oke, maka min cos kuadran 2 rumusnya apa? Kuadran 2 rumusnya apa? 180 min alfa. Oke, kita tulis di sini 180 min alfa. Lalu jadi min cos 180 dikurang berapa sih yang harusnya? Yang jadi 150 dikurang 30 derajat. Jadi jangan dia yang kamu simpan sini, jangan. Tapi adalah dikurang berapa yang hasilnya dia gitu. Ini minnya tetap ada min cos 30 derajat. Min cos 30 berapa? Cos 30 itu dilihat cos 30 derajat setengah akar 3 ya. Oke. Minnya tetap min setengah atau di bawahnya aja. Nanti nomor berikutnya tinggal ini. Min setengah akar 3 gini ya. Selesai. Ini adalah cos 150 derajat. Baru cosnya. Nah sekarang diminta adalah sekan. Berarti ini nanti untuk latihan kamu. Sekan berapa? Sekan ini kan 150 derajat. Tadi kita dapat cos itu min setengah akar 3. Nah sekan dari 150 derajat itu adalah kebalikan dari dia. Jadi ini boleh kamu balik dulu. Min setengah akar 3 itu sebenarnya min akar 3 per 2. Maksudnya gimana Bu? Ini tuh min 1 kali akar 3 kan akar 3. Kan min akar 3 per 2 gini. Jadi nanti kalau setengah akar 2 ya udah akar 2 per 2 gitu. Ya, tinggal dibalik aja. Berarti tinggal jadikan pecahan, lalu kalian tinggal balik karena sekan itu kebalikan dari cos. Maka ini kalau dibalik jadi apa? Minnya tetap ya. Minnya boleh di tengah. Min 2 per akar 3 gini. Kebalikan dari min akar 3 per 2 itu adalah min 2 per akar 3. Tandanya tidak berubah, tetap ada ya. Lalu berarti di sini kan ada akar di bawah. Itu kita kalikan. Ini bentuk akar di awal dulu kita, di awal pembelajaran. Min 2 akar 3 per akar 3. Min 2 kali akar 3 min 2 akar 3. Terus akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi min 2 akar 3 itu adalah nilai sekan 150 derajat. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kamu dapatnya sesuatu itu 1 itu kan 1 per 1. Terus pas dibalik berarti ya tetap 1 per 1 gitu. Ya, seperti itu. Nah, silahkan sekarang untuk latihan aja lengkapi catatannya, silahkan kamu kerjakan yang ini. Nah, jadi seperti itu, silahkan dicoba yang nomor 4-nya untuk latihan contoh soalnya. Kosekan cos 35 derajat berarti harus dicari sin-nya dulu karena kosek itu kan temannya sin. Dicari dulu seperti itu ya. Oke, di sini ada berikutnya ada perbandingan trigonometri sudut negatif, ada contoh soalnya, dan berikutnya itu akan kita bahas minggu depan. Jadi kita fokus dulu ke relasi sudut ya. Nah, di sini ada soal oleh-oleh 2. Tentukan nilai dari trigonometri berikut. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nomor 6 ya. Karena nomor soal berikutnya belum dibahas. Jadi sampai dengan nomor 6 silakan di screenshot soal oleh-oleh 2. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan sendiri. Kalau nyalin aja percuma, kamu nggak paham, nggak dapat esensinya. Seperti itu ya. Ya, itu saja materi hari ini. Ya, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada kelas 10 dan kelas 12 yang telah menyaksikan video, yang juga melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak ada ibu di kelas, tapi kalian tetap kondusif, tetap tenang, dan tidak keluar-keluar kelas ya. Tetap mengikuti pembelajaran secara online ini dengan baik. Sekali lagi, Ibu mohon doa kepada kalian semua karena Ibu percaya doa dari anak-anak yang soleh dan soleha pasti Allah dengarkan dan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu mohon doa sekali lagi, mudah-mudahan Allah lancarkan persalinan Ibu. Allah sehatkan Ibu, Allah sehatkan adik bayi, Allah sehatkan segalanya, semuanya, keluarga Ibu dan juga kita semua, kalian dan keluarga kalian semua. Allah jaga, Allah sehatkan kita semua ya. Ibu mohon doa sekali lagi, semoga Ibu bisa ada di depan kelas lagi dalam keadaan sehat walafiat dan juga cepat pulih kembali. Seperti itu anak-anak Ibu, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua yang telah mendoakan Ibu dengan tulus. Terima kasih.
Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.